Jadi tidak undang perempuan, Pak, izin Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih sekali saya bisa hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam, salam kebijakan, dan salam sejahtera dari saya. Suatu pertemuan yang sangat penting sekali ini ya, menjelang pemilu 14 Februari, pesta demokrasi yang harus kita ikuti. Jangan menjadi golput. Apapun pilihannya, itu adalah sesuai dengan keinginan dan keyakinan dari diri sendiri. Jangan dijadikan pemilih ini sebagai suatu konflik internal, konflik bangsa, konflik politik, tentu saja konflik pemuda. Izin saya, Pak, terima kasih dari Kesbangpol. Saya sudah hadir untuk beberapa kali ini, diundang di Kesbangpol DKI, berbicara tentang narkoba, berbicara tentang kesetaraan gender, dan sekarang saya berbicara tentang pemilu. Jadi kok ditanya, kok banyak banget? Ya itulah, karena kok tadi ditanya di sini pemuda, mungkin saya yang tidak pemuda. Tapi saya sudah pernah dibuat hoax usia saya itu termasuk usia pemuda oleh WHO. Walaupun itu adalah berita hoax, tapi saya tetap jiwa pemuda. Terima kasih. Dan saya lihat di sini, bersama di sini itu menambah semangat saya untuk bisa sampai di tempat ini. Maka izin saya akan berpantun. Belum. Ya itu kalau pemuda itu suka apa? Cerdas apa itu? Ya, gerak cepat apa ya? Jadi belum itu sudah cakep aja dulu gitu. Nanti di ini ya disambut ya pantunnya ya. Siap. Tidak dengan cakep, tidak dengan cantik, tetapi dengan semangat pemuda. Ini soalnya ngepek ini, soalnya baru ngetik tadi di situ. Siang-siang minum kelapa muda. Mantap. Makin enak ditambah dengan gula. Semangat para pemuda, jaga Indonesia tetap jaya. Semangat pemudanya itu semangat pemuda, gitu. Setuju? Setuju. Satu lagi pantun kalau setuju. Kalau nggak setuju berhenti. Pergi ke Kemayoran, jalannya pelan-pelan. Semangat muda. Datang acara Kesbangpol DKI. Semangat muda. Untuk memberi materi semangat pemuda menjaga NKRI. Semangat muda. Ini betul-betul yang namanya pemuda ya. Kita tepuk tangan dulu buat pemuda kita. Ya, saya ditugaskan untuk memberikan materi, mungkin bukan materi ya, tetapi pandangan selama ini, karena saya juga melihat dinamika pemilu sekarang ini dengan dinamika pemilu sebelumnya 2019, dinamika sebelumnya juga saya mengikuti terus, dan itu dinamikanya itu berbeda. Yang menurut saya sekarang ini dinamikanya itu seru sekali, betul nggak? Partai semakin banyak, ya kan? Kepentingan semakin banyak, biaya yang dikeluarkan juga banyak. Mbak minta tolong judulnya boleh? Nah ini, peran pemuda menjaga kerukunan untuk menyukseskan pemilu. Dari judul ini saya kira semua sudah tahu. Kira-kira perannya penting tidak? Betul nggak? Betul. Siapa yang bilang betul? Penting tidak pemuda itu punya peran untuk pemilu itu sukses?
Belum semua. Penting tidak? Nah, ini baru saat diminum ininya, tehnya atau kopinya. Nah, inilah tema yang dimana posisi pemuda ini di dalam pemilu itu akan menentukan masa depan bangsa. Jadi mas-mas, mbak-mbak, tete-tete, AA, akan nona-nona di sini semua akan kembali nanti di organisasinya masing-masing. Ya, yang jadi utusan lintas agama itu tidak hanya stop di sini, tapi diteruskan kepada masing-masing organisasinya bahwa pemuda dalam organisasi itu akan menentukan bangsa Indonesia untuk akan masa depan bangsa. Yang jelas ada 5 tahun ke depan. Yang jelas adalah menuju Indonesia Emas 2045. Yang jelas adalah menciptakan SDM unggul. Itu target. Di bawah generasinya ini sekarang ini kan generasi Z. Nah, itu generasi yang beda zaman saya. Dan zaman-zaman itu kalau duduk, saya kan orang Jawa ya. Bang cari nuhun atau nuhun, nggak boleh bertanya itu. Tamunya siapa? Nggak boleh. Kalau sekarang anak-anak sekarang siapa itu mah? Ya masuk. Kenapa nggak boleh? Mau duduk di situ, ikut nimbrung gitu anak-anak sekarang. Dan dilarang semakin, kenapa sih? Wah, semakin melawan. Itulah. Dulu belum ada zaman saya pakai ini. Jadi kalau saya waktu itu dengan pacar, ini sudah punya pacar semua kan? Saya juga punya pacar waktu itu ya. Dan banyak pacarnya. Terima kasih. Iya Bu, memang banyak yang datang Bu, kubang-kubangnya itu. Itu belum pakai handphone, WA belum. Jadi kalau kirim surat ke saya itu masukkan di buku. Jadi kalau ketemu kasih buku gitu. Kalau enggak pakai itu poster-poster yang dilukis sendiri gitu zaman dulu itu. Wah, tapi itu indah sekali. Dan sampai sekarang hubungannya dengan mantan-mantan itu pun masih baik. Gitu. Enggak ada yang kemudian langsung putus, kemudian di Instagram, di TikTok benci, pengkhianat, wah terus begitu. Tiba-tiba sudah dilaporkan ke polisi karena mengganggu ketentraman orang. Undang-undang IT masuk. Nah, inilah yang bedanya. Oke, terima kasih. Lanjut. Next. Saya waktunya singkat. Nah, ini sudah ya profil saya. Nanti boleh itu nanti siapapun saya memberikan leluasa peluang untuk diskusi, bertanya, mungkin saya bisa membantu. Karena saya punya prinsip 3M. Mau memberi, mau berbagi, dan mau membantu. Saya akan memberi pengetahuan saya, pengalaman saya, sekian tahun kuliah saya, pendidikan saya di Lemhanas terakhir, S2 saya 2 kali, saya akan berikan. Dan S1 sampai S3, alhamdulillah saya beasiswa. Jadi mengingatkan biaya orang tua, sampai di Lemhanas pun dibiayai oleh Lemhanas, dan saya angkatan PPRA 50. Ini harus kita bersyukur ya dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau tadi Bapak membacakan banyak, saya harus cantumkan itu. Karena kalau ada yang ditinggal, nanti marah loh. Kan ibu kan ngajari Al-Azhar, iya. Oh ibu kan ngajari UHAMKA, iya. Jadi cantumkan. Maka inilah sebagai seorang guru itu ya Pak ya, itu selalu akan dikenang oleh anak didik. Dan alhamdulillah saya sampai sekarang masih jadi guru. Lanjut. Nah, saya sedikit menyamakan suatu persepsi, pandangan, gambaran tentang pemilu yang akan diselenggarakan nanti pada tanggal 14 Februari. Semua punya hak pilih. Hanya datang masuk ke bilik itu, mencoblos itu waktunya nggak lama, tapi itu menentukan masa depan. Maka jangan sampai salah coblos, jangan sampai setelah nyoblos kemudian berkelahi di dalam keluarga, suami istri, dengan pacar, jangan itu. Maka sebelum nyoblos itu berdoa supaya pilihannya itu adalah tepat sesuai dengan keinginan.
Kakaknya milih 01, silahkan. Adiknya milih 02, mangga. Ya kan? Ibunya milih 03, nggak apa-apa. Karena perbedaan itu adalah indah. Dan masing-masing punya keunggulan, masing-masing punya kekurangan, iya. Ya, jadi saya pemilu ini. Dan semua apa yang dilaksanakan dalam pemilu itu ada dasar hukumnya. Pemerintah tidak kemudian tiba-tiba membuat pemilihan umum seperti ini. Karena ini merupakan pesta demokrasi seluruh bangsa Indonesia yang memiliki KTP untuk menggunakan hak pilihnya. Maka ada dasar hukumnya. Saya berikan dasar hukum di sini. Saya tidak membahas satu-satu di mana bisa masuknya. Yang jelas bahwa pemilu itu ada sistemnya, ada prosesnya, ada perwakilannya yang dipilih, dan ada yang memilih. Oke, lanjut. Nah, apa itu pemilihan umum? Jelas di situ. Tadi saya katakan sebagai pesta demokrasi, karena apa? Kedaulatan rakyat memilih semua anggota-anggota perwakilan rakyat, perwakilan daerah memilih presiden dan wakil presiden yang jangka waktunya adalah 5 tahun. Dan itu ketentuan undang-undang. Dan itu harus diatur karena itu undang-undang. Oke? Lanjut. Negara kita adalah negara hukum, landasannya adalah Pancasila. Jadi itu harus selalu dipegang 5 Pancasila. Nah, asas pemilunya langsung umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan bermartabat. Jadi ini juga sudah disusun itu, panitianya siapa, pelaksananya siapa, kemudian kalau ada kecurangan siapa yang akan memproses dalam kode etiknya itu sudah ada. Masyarakat tidak puas sudah ada jalurnya untuk menyampaikan inspirasinya, protesnya sudah ada jalurnya. Jangan sampai pesta demokrasi itu menjadi melukai masyarakat rakyat dalam memilih haknya sebagai rakyat, ya. Kemudian jangan sampai haknya itu juga hilang. Hilang satu itu sudah menentukan angka. Maka sistem asasnya ini harus dipegang. Lanjut. Nah, perlu dilaksanakan sudah kita tahu semua adalah 14 Februari nanti akan ada minggu tenang. Kemarin sudah dilaksanakan juga debat baik calon presiden, calon wakil presiden, dan pemerintah juga sudah terbuka karena live di televisi. Jadi semua bisa lihat di YouTube bisa. Jadi sekarang anak kecil, anak saya pun juga sudah ini. Uti, lihat debatnya, gitu. Debat siapa? Anies, Prabowo, sama Ganjar, gitu. 4 tahun udah tahu itu. Cucu saya itu. Oke, gitu kadang-kadang ini sudah ikut, udah dia pun ikut lihat gitu. Karena bapaknya itu kan di hubungan internasional, jadi paling tidak kalau diskusi dengan istrinya tentang politik. Memang politik harus diajarkan itu, harus diberikan. Kenapa harus berpolitik? Ya kita harus bisa hidup semua dengan politik. Pergi ke pasar tradisional, ada politik di sana? Ada politik bisnisnya, ya kan? Negosiasi harga, tempat untuk jualannya, itu menggunakan politik. Lanjut. Nah, jumlah partainya yang sekarang ini beda dengan yang pemilu-pemilu sebelumnya, dan itu sudah diatur dari KPU, dan itu sudah ada jumlahnya. Next. Nih. Dan khusus untuk Aceh itu ada yang khusus partainya, sehingga pemerintah memberikan peluang. Karena memberikan partai itu boleh siapa saja, namun legalitas partai juga harus diperhatikan. Jadi tidak yang istilahnya, maaf ya, partai yang ecek-ecek, partai apa, kurang dan sebagainya, itu nggak ada judul itu. Semua partai yang masuk itu adalah partai yang sudah tercatat secara hukum, legalitasnya ada, kegiatannya ada. Ya. Oke, ada yang masuk di sini?
Ada pasti. Minor berapa? Pasti semua ada. Karena memang koalisi itu adalah utusan-utusan dari partai. Lanjut. Nah, yang bisa memilih, tentukan usianya, sudah memiliki KTP. Jadi kalau 17 tahun itu orang Indonesia, warga negara Indonesia pasti sudah punya KTP, sudah bisa punya SIM. Walaupun SMP sudah bisa bawa mobil, tapi belum bisa punya SIM. Itu sudah peraturan yang benar. Namun apa yang terjadi? Ya, masih imut-imut, sudah bawa mobil, sudah bawa motor, nggak pakai helm. Ketika ditangkap polisi, nggak punya SIM. Terjadi kecelakaan, nabrak, ternyata masih usia 13 tahun. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2014, bahwa anak itu tidak boleh dihukum, harus diberikan perlindungan. Sementara dalam Undang-Undang Lalu Lintas, menabrak menyebabkan kematian harus dihukum. Bagaimana nih? Kan kontradiksi undang-undang tersebut kan? Betul nggak? Bagi anak SMP umur 11 tahun tertangkap narkoba positif, kan dihukum itu. Tapi tidak boleh, ternyata dia bawa juga, berarti dia sudah berpasal-pasal yang kena membawa, menggunakan, itu berarti harus dihukum. Tahan tuh, polsek, di polres, di polda, dan banyak itu. Orang tuanya panik. Ya, padahal dia masih usia anak, tapi nginep 3 hari, nginep 4 hari belum boleh pulang. Undang-undang narkoba bahwa yang menyalahgunakan narkotika harus direhabilitasi. Wah, ini upaya perlindungan buat anak itu yang kita harus tahu. Karena apa? Anak itu aset bangsa. Menciptakan SDM unggul itu harus ada anak-anak generasi yang sehat jasmani dan sehat rohaninya. Tentu saja juga generasi yang berprestasi. Kalau nggak kalah saing dengan negara lain. Tapi ke depan itu untuk ekonomi, pendidikan itu semakin berat. Sekarang ada juga berapa anak-anak yang tidak sekolah. Di Jakarta, kalau pintas-pintas adalah kota besar. Tapi saya menemukan orang dewasa, anak yang tidak bisa membaca dan menulis. Masih ada itu. Tugas siapa ini? Saya bawa mahasiswa untuk pengabdian masyarakat. Gak bisa baca, gak bisa tulis. Dan mereka tidurnya di pasar, hidup Ramat Jati itu. Temennya tidur tuh tikus melompat itu udah biasa itu. Badannya gatal semua, udah biasa gitu. Tapi saya melihat itu sangat sedih. Ketika saya bawa mahasiswa saya untuk pengabdian masyarakat di situ, nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu salah siapa? Keluarganya di mana? Pemerintah di mana? Pemerintahnya siapa? Wah, pertanyaannya banyak banget. Oke, yang bisa memilih. Lanjut. Next. Siapa pemuda? Saya mau masuk di sini. Di sini semuanya adalah wakil dari pemuda lintas agama. Betul ya? Jiwanya pasti semangatnya pemuda semua. Dan sini semua yang ada di sini pasti sehat jasmaninya dan rohaninya. Mengapa saya mengatakan jadi sehat jasmani rohani? Ya terlihat dari fisiknya. Ya. Kemudian rohaninya harus dilihat nih. Saya mengajar mata kuliah kesehatan mental. Ternyata gangguan kesehatan mental ini selama pemilu ini meningkat. Stres, banyak stres, trauma, sampai kepada depresi. Saya belum mendata berapa jumlahnya.
Tapi dari gejala-gejala ketika berbicara, gejala-gejala ketika tampil di media nampak kalau mengalami suatu stres. Dan orang yang stres itu tidak tahu kalau dirinya mengalami stres. Ya, saya datang ke sini tadi kan berangkat dari rumah itu jam 6. Saya tinggal di Cilacap. Ya, Jakarta Timur. Ya, di Mabes TNI itu. Itu pengalaman saya menjadi supir. Karena saya bawa sendiri. Saya kemana-mana bawa sendiri. Itu harus di-manage waktu itu. Kalau nggak saya stres. Tadi malam sampai rumah jam 10. Kemarin 3 kali mimpin rapat. Hari Selasanya rapat juga sampai jam 5 sore. Kehujanan, banjir itu di dekat Subroto masuk tol itu sampai lutut dewasa. Jadi di perjalanan itu bisa 6 jam. Berangkat 2 jam setengah, pulangnya 3,5 jam. Stres itu. Tapi apa yang harus saya lakukan di dalam mobil, ya kan? Tentu harus siap minum, tentu harus ada siap cemil-cemil supaya tidak lapar, tentu harus menghibur diri, musik harus. Saya suka musik, saya suka dengerin musik. Selesai sampai musik ya zikir, dengerin apa yang bisa membuat saya tidak stres. Nah itu yang namanya self care, bantu diri supaya tidak meningkat kepada depresi. Nah ini yang kadang-kadang tidak tahu, nanti dilihat stres nggak itu. Tadi saya dapat sini stres, tapi sampai di sini lebih awal, jam 8 sampai sehingga bisa melaksanakan istirahat, ibadah juga, dan dapat sini sudah tidak stres. Karena stres harus diatasi dan stres harus dihilangkan. Jangan sampai pemilu ini membuat kakak-kakak ini menjadi stres. Mau milih siapa, udah doa aja mana ini arahannya mau ini, 1 mau 2 mau 3 sudah itu diyakini. Oke, jadi yang bisa memilih ini lanjut, ini sudah tadi bahas. Nah pemuda ini tadi, pemuda ukuran usia itu berbeda batasan usianya. Kemenpora buat batas usia sendiri. WHO membagi berbagai macam. Ahli-ahli teori psikologis, Montessori, kemudian beberapa tokoh psikologi juga membagi pemuda itu. Namun pemuda yang saya maksud itu adalah usia-usia produktif. Usia-usia produktif dalam pemikirannya, ya, dalam tindakan-tindakannya, dalam kreativitasnya, inovasinya, itu pemuda itu sangat sangat memberikan suatu inspirasi. Maka saya senang kalau bergaul dengan pemuda itu kadang-kadang ketemu keluar ide apa. Wah itu idenya, konsepnya, harapannya, angan-angannya itu sangat ideal sekali. Ya. Saya juga aktif di organisasi mahasiswa waktu itu menjadi mahasiswa. Kemudian sekarang aktifnya di sosial terkait dengan masalah perempuan dan anak, terutama adalah keluarga. Nah inilah usia-usia ini jangan dipertengkarkan, jangan didebatkan, tetapi kita melihat sebagai pemuda harus produktif, mempunyai keyakinan, kepercayaan diri, tanggung jawab dan disiplin itu yang harus diterapkan di dalam diri sendiri. Lanjut. Nah ini peran pemuda, ini dari hasil survei. Jadi bahwa jumlah penduduk di Indonesia itu pemuda itu banyak. Dan ini menentukan dalam pemilu nasib bangsa, sangat menentukan sekali. Melalui indeks pembangunan pemuda IPP itu ada domainnya melalui pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, ya, kemudian lapangan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan serta gender. Jadi kalau dulu kan dibilang perempuan sejajar dengan pria. Setelah saya amati Islam itu nggak akan mungkin bisa sejajar. Kalau dalam Islam itu pria kan tetap jadi imam ya Pak.
ya kan? Jadi kalau saya menyebutnya ya, pria dan wanita itu mitra dalam keluarga sebagai mitra, memanage keluarga melalui pengasuhannya dengan menggunakan pola asuh, apa yang dimanage, ekonominya, bagaimana pendidikannya, memberikan pendidikan etika dalam keluarga, itu tanggung jawab bersama. Kalau mereka bercerai ya kalau usah nyalakan masing-masing bercerai, anaknya diberi korban, sudah. Di mana hak asuh anak itu jatuh dalam pengadilan itu, kemudian pengasuhan bersama-sama, karena yang membuat kan ayah dan ibu, nggak ibu saja. Nah ini yang banyak terjadi hal tersebut, sehingga banyak judulnya broken home, perkawinan usia anak, apalagi itu usia anak 14 tahun itu di Jakarta kasus banyak, itu masuk saya itu masih SMP, sudah hamil, anak perempuannya harus keluar karena perutnya semakin besar kan, tapi anak laki-laki yang SMP-nya tetap sekolah, kan nggak adil gitu. Nunggu sampai melahirkan, saya suruh masuk yang SMP terbuka. Tetapi setelah anak itu lahir, saya minta tanggung jawab karena perempuannya ikut ibunya, yang laki-laki ikut orang tuanya. Nah, ibu perempuannya itu janda, bapaknya nggak tahu kemana pergi. Wah, ini kompleks persoalan-persoalan terhadap anak itu, terhadap perempuan, terhadap anak. Tidak hanya itu, LGBT. Pada saat Cianjur ada musibah itu, kan kita LGBT di Cianjur juga itu 6 orang, mereka sedang pesta di hotel, ditangkap semuanya laki-laki, mereka sedang melakukan hubungan seksual sejenis. Nah ini ya, hal seperti ini. Maka selalu ditentukanlah indeks pembangunan pemuda, karena pemuda itu harus dibangun. Lanjut. Nah ini tantangannya, bahwa milenial sekarang di Gen Z itu 22,85%. Kita akan menuju kepada pemilu. Penduduk Indonesia 270. Kemudian pemilih pemuda itu 58,45%, tinggi ya, besar, itu sangat menentukan. Semua menuju kepada Indonesia emas, dan pada 2015, 16, 17 itu meningkat, tetapi kemudian mengalami penurunan. Namun di 2019, 2001 meningkat, 2021 menjadi 53,33 untuk IPP-nya. Artinya ada peningkatan indeks pembangunan pemuda itu. Nah ini yang studi dilakukan hal seperti ini sehingga data itu dapat. Artinya bahwa pemuda ini memang harus dibangun melalui 5 domain tadi itu, pendidikannya, kesejahteraannya. Maka sampai sekarang pun saya kalau pemuda-pemuda mereka yang kreatif itu saya dampingi. Kreatif mereka apa, punya keahlian apa, senangnya apa, itu yang harus kita kembangkan. Saya mendampingi anak-anak pemuda membuat bisnis usahanya, dari ada yang leather, ada yang senang itu baju, desain baju, itu saya bantu membuat tas, itu saya bantu, saya dampingi. Sebagai saya ketua bidang kesetaraan gender dan perlindungan penyalahgunaan narkotika di Asosiasi Dosen Indonesia, karena saya ketua bidang kesetaraan gender. Sampai dicarikan di mana harus dijual, modalnya apa, diperlukan tidak langsung diberikan uang rupiahnya, tidak, tetapi mereka memerlukan apa untuk buat tas, ada kulit, ada batiknya, ada reselnya, itu diberikan. Menjadi berapa? 100, dijualnya berapa? Ayo bikin online melalui Instagram, itu ternyata bagus. Nah nanti jam 1 saya akan memberikan bantuan untuk rehabilitasi narkoba melalui saya sebagai Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia, Ganas Anar. Itu ada 8 tempat rehabilitasi dibantu. Dari mana dananya? Cari. MUI kan dana terbatas dari APBN, tetapi saya sebagai ketua lembaga di Ganas Anar, kemana dapat. Mengapa? Karena Kementerian Sosial itu sekarang sudah menghapuskan bantuan untuk rehabilitasi, tempat rehabilitasi, sementara yang narkoba itu sekarang tinggi itu, dan mereka kesulitan untuk konsultasi psikologisnya, untuk konselingnya, untuk makannya, itu kesulitan, sehingga saya memberikan bantuan. Nanti ada 8
yang ditentukan karena memang kemampuan berapa dan satu orang dapat uang dan itu nanti akan diserahkan kepada lembaga. Nah inilah yang harus diperhatikan. Artinya kreativitas, produktivitas pemuda itu selalu harus ditingkatkan. Ada lagi? Masih ada? Nah ini keterlibatan pemuda tadi yang sudah saya bahas ya, bahwa penting sekali pemuda itu terlibat di dalam pemilu sebagai generasi Z, kelompok milenial dan generasi Z ini di pemilu 2024 itu pemilih itu akan didominasi oleh pemuda. Lanjut. Nah ini yang peran aktifnya di sini untuk pemilu itu memberikan kritik terhadap isu politik yang diusung. Kalau partai politiknya itu tidak ini, boleh itu memberikan saran, tetapi dengan cara etik. Menjaga kondusivitas pemilu, memberikan indikator pemilu, kemudian mensukseskan hajat demokrasi dan menggunakan etika politik. Saya setuju dan saya senang, etika politik itu penting sekali. Dalam politik itu pendidikan politik penting, etika politik sangat penting. Oke, kita lihat apa sebenarnya etika politik. Next, lanjut. Nah ini perlunya apa? Kita lihat di dalam pemuda lintas agama, semua punya Tuhan, ya kan? Mengacu pada Pancasila sebagai dasar hukumnya, sebagai sumber hukumnya, etiknya melalui implementasi. Nah ini implementasi, moralnya, disiplinnya, tanggung jawabnya, kemudian nilai-nilainya itu akan menjadikan orang yang memiliki dasar etik. Nah ini yang saya buat. Jadi nilai-nilai, aturan-aturan itu ada di dalam etika. Semua punya. Dan itu harus diajarkan dan itu harus diberikan mulai dari keluarga. Ya. Lanjut. Nah, kepemimpinan, ethical leadership ini harus dimiliki. Seorang pemimpin nggak punya etika, itu nanti akan jatuh kepada staf-staf pegawai-pegawainya. Karena apa? Akan cenderung kepada tidak konsisten, kemudian mengkhianati, kemudian membuat kecewa. Next. Nah disinilah. Jadi so justice-nya, bagaimana apa yang dia sampaikan, kemudian membangun komunitasnya, kemudian menjadi dirinya aman dan juga keharmonisasian itu akan terus diteliti. Nah, itu akan diperlukannya adalah pendampingan, pembinaan, pendidikan, dan interaksi sosial. Ini akan berhasil kalau menggunakan ini. Saya belum ada yang ngusung saya untuk menjadi konsultan etik politik, etik leadership politik. Seharusnya saya jadi nanti diusulkan ya jadi konsultan. Ya, masih ada lagi? Nah ini pemilu yang melalui lintas agama. Di Indonesia ada 6 agama Islam yang sudah deklarasi pada saat itu dan saya hadir diselenggarakan oleh MUI. Dan inilah yang diakui oleh undang-undangnya. Next. Nih deklarasinya dihadiri para pejabat pimpinan tinggi di Indonesia, Kapolri, Panglima TNI, kemudian Kasdam, para tokoh-tokoh agama, pemimpin agama, ketua-ketua agama, 6 agama itu hadir semua dan mendeklarasikan. Ini bunyi deklarasinya. Nanti saya beri ke saya apa bunyinya, saya akan kasih. Dan disinilah kebebasan memeluk kepercayaan itu adalah hak masyarakat. Tidak bisa memaksa. Jadi pesan ini harus diberikan dan pendidikan ini, etika ini harus dilakukan. Untuk bisa menciptakan bagaimana supaya setiap orang itu mempunyai kebebasan dan mempunyai sikap, mempunyai etika dalam menentukan pilihannya. Ada lagi? Nah, jangan menjadi golput. Ya. Ayo kita menuju kepada bilik pemilu, menentukan apa yang menjadi keinginan, keyakinan kita. Kemudian pemuda itu yang punya peran penting menuju Indonesia emas di 2045, maka gunakan hak pilih dalam pemilu sesuai dengan keyakinan, jujur, adil,
damai, bermartabat, dan beretika. Cukup? Next. Nah, ini yang harus dibuat pertanyaan besar. Karena masih, yang ini aja, yang itu kan gini. Nah, itu yang tidak boleh, itu yang menyebabkan kemudian terjadi konflik. Rumahnya jadi kebakar, piringnya jadi terbang, dirumahkan karena beda pilihan. Nah, ada lagi? Cukup. Sekali lagi. Nah, ini nada saya. Silahkan nanti kalau misalnya ada memerlukan saya, mudah-mudahan WA ke saya, kemudian ada Instagram saya, dan tentu saja ini harus diteruskan di organisasi pemuda yang Anda lakukan, hadiri sekarang ini, jangan hanya stop di sini saja. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu manfaat dan pengalaman, dan juga mungkin ya berkah juga sebagai wakil pemuda yang hadir pada hari ini. Dan apa yang disampaikan ini bisa menjadikan suatu pandangan leluasa untuk menentukan pemilihan nanti di 14 Februari. Maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo.